Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang statistika kelas 11, tepatnya di subbagian diagram pencar atau diagram scatter. Jadi, grafik scatter plot atau yang disebut dengan diagram pencar ataupun diagram scatter itu merupakan diagram grafis yang dibangun dari sumbu X sama sumbu Y. Jadi nanti gambarnya tuh titik-titik gitu kita plotkan. Nah, agar lebih jelas kita coba cek terlebih dahulu. Jadi kalian perhatikan di sini itu ada tabel, ada tentang rata-rata waktu per hari yang melihat video kita misalkan. Kemudian ini adalah banyak subscribers. Jadi kalau misalkan rata-ratanya itu 5,5 jam, dia itu kemungkinan punya subscriber 1,4 nih. Sedangkan kalau waktunya itu lebih banyak, maka subscribersnya juga akan mengalami peningkatan. Nah, di sini ada beberapa data, kalian bisa cek. Intinya seperti ini. Ada banyak ini adalah tabel perbandingan antara rata-rata waktu per hari dalam melihat video dan juga banyaknya subscribers dari mungkin beberapa channel gitu ya. Kemudian di sini kita akan menyajikan tabel yang tadi kita sudah lihat ke dalam bentuk diagram pencar. Nah, di sini nanti kalian akan belajar nih cara membuat diagram pencar atau diagram scatter. Ayo letakkan pasangan data rata-rata dan banyaknya subscribers sebagai titik koordinat. Di bagian sumbu X itu waktu rata-ratanya dan subscribersnya di bagian Y. Oke, kita langsung aja plotkan. Tadi yang 5,5 jam itu subscribersnya 1,4. Oke, tadi rata-rata waktunya adalah 5,5 itu 1,4 juta. Berarti kemungkinan di sekitar sini. Kemudian 8,3 berarti di sekitar sini. 2,4 kemungkinan di sekitar sini. Lalu 3,8 1,3 kemudian 6,1 1,6 kemudian 3,3 900 3,3 anggaplah di sini. Lalu 4,9 1,5 lalu yang terakhir 6,7 1,7. Oke, jadi ini adalah penggambaran dari diagram pencar atau diagram scatter. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas? Oke, kalau kalian lihat titik-titiknya ini memiliki kecenderungan semakin naik ke atas ya. Kalian bisa lihat kan cenderung ke sana, ya kan, cenderung naik ke atas jika dilihat dari bagian kiri bawah ke kanan atas. Ya. Oke, jadi memiliki kecenderungan semakin naik. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3, kesimpulan apa yang dapat diambil? Kesimpulannya adalah kalau berdasarkan grafiknya atau diagram ini, maka kita tahu kalau semakin tinggi waktunya, semakin tinggi rata-rata waktunya, maka semakin tinggi juga subscribersnya. Oke, cukup seperti itu. Kemudian yang nomor 4, data mana yang tidak konsisten dengan kesimpulan kalian pada nomor 3? Oke, kira-kira ada nggak yang waktunya itu semakin naik tapi justru subscribersnya semakin turun? Jawabannya ada ya, yaitu data keempat
maksudnya adalah data keempat itu yang ini. Sedangkan kalau dari tabel kita cek itu kan bernilai 5,4 ya. Berarti yang sekitar ini data pertamanya 5,5. Nah, ini anomali nih. Kenapa? Karena meskipun penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan data ketiga, tetapi pengeluarannya lebih rendah dibandingkan pengeluaran data ketiga. Maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau kalian lihat di sini kan 5,5 jam, di sini 1,4. Lalu kita lihat dulu yang 4,9. Ini kan waktunya lebih rendah dibandingkan yang data pertama. Sedangkan subscribersnya justru lebih tinggi, ya kan? Jadi ini merupakan anomali. Jadi sebenarnya anomali itu bisa kalian lihat berdasarkan diagram pencar atau diagram scatter plot, di mana ada titik yang ini kan cenderung naik semua gitu ya, tapi kok ada satu titik yang aneh sendiri. Nah, itu biasanya yang disebut sebagai anomali. Kemudian pertanyaan nomor 5, apakah data tersebut akan membuat kesimpulan kalian di nomor 3 menjadi tidak tepat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kalian lihat titik keempat itu hanya anomali atau tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kesimpulan yang diperoleh. Jadi kesimpulannya ya tetap cenderung semakin naik gitu ya. Maka kesimpulan yang diperoleh itu masih tetap valid. Oke, jadi pada data sebelumnya itu kita menggunakan diagram pencar atau diagram sketcher. Nah, diagram pencar atau sketcher itu digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif atau disebut juga sebagai data bivariat. Nah, pada contoh permasalahan di atas, rata-rata waktu disebut sebagai variabel independen. Pengertiannya itu adalah variabel yang akan digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen. Nah, variabel independen digambarkan pada bagian sumbu X di diagram pencar, sedangkan banyak subscribers disebut sebagai variabel dependen. Variabel dependen itu merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen itu digambarkan pada sumbu Y di diagram pencar. Oke, kita simpulkan dulu. Jadi, diagram pencar itu ada dua variabel. Yang pertama variabel independen dan variabel dependen. Kalau secara pengertian, independen itu artinya mandiri. Artinya apa? Artinya variabel independen ini tidak mempengaruhi tidak membutuhkan pengaruh dari variabel yang satunya, jadi dia berdiri sendiri. Nah, dan dia terletak di sumbu X. Sedangkan kalau dependen itu bergantung. Maksudnya apa? Maksudnya dependen ini terpengaruh oleh kehadiran si variabel independen. Kurang lebih seperti itu ya. Di sini kalau yang dependen itu pada sumbu Y. Jadi kalau kita punya waktu rata-rata dan juga subscriber, maka waktu rata-rata itu merupakan variabel independen karena tidak mempengaruhi apapun. Tetapi untuk subscribers itu masuk ke dependen. Kenapa? Karena semakin banyak rata-rata waktunya, maka subscribersnya akan semakin tinggi. Selanjutnya kita masuk ke latihan. Jadi di sini perhatikan pasangan variabel di bawah ini, tentukan bagaimana hubungan mereka dan berikan alasannya. Oke, yang pertama banyak kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara. Oke, hubungannya apa? Hubungannya semakin banyak kendaraan bermotor, maka akan semakin meningkat tingkat polusi udaranya, ya kan? Alasannya apa? Alasannya kendaraan bermotor itu akan menghasilkan polusi udara dari asap kendaraan bermotor tersebut. Selanjutnya, jarak yang ditempuh oleh sebuah motor dengan volume bensin dalam tangki bensin. Oke, hubungannya adalah semakin jaraknya jauh,
yang ditempuh oleh motor, maka semakin berkurang volume bensin di dalam tangki bensin. Jadi semakin habis gitu ya, semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin cepat habis gitu kan. Nah, alasannya apa? Alasannya kendaraan motor itu bergerak menggunakan bensin sebagai sumber tenaga, sehingga semakin jaraknya panjang, maka bensin yang digunakan untuk bergerak juga semakin banyak, maka volumenya akan menipis. Kemudian yang C, biaya listrik dan biaya air per bulan. Oke, biaya listrik dengan biaya air per bulan. Sebenarnya bisa kita bilang kalau misalkan tidak ada hubungan antara biaya listrik sama biaya air, karena kalau misalkan di kebutuhan rumah tangga biaya listrik itu sendiri, sedangkan biaya air itu juga sendiri, kecuali kalian menggunakan tampungan air, yang mana ketika kalian ingin membuka wadah airnya itu menggunakan pompa, dan pompa kan menggunakan listrik, jadi akan mempengaruhi. Tetapi yang dimaksud di soal ini itu maksudnya adalah biaya air biasa aja yang nggak usah pakai pompa, maka tidak akan ada pengaruhnya atau tidak ada hubungannya antara biaya listrik dan biaya air, karena penggunaan listrik dan air itu sifatnya terpisah. Selanjutnya, Rizky ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh Rizky disajikan dalam diagram pencar. Oke, di sini ada presentasi kelulusan SMA, semakin ke kanan semakin besar. Kemudian ada presentasi kemiskinan, semakin ke atas semakin besar. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambarkan pada diagram di atas? Jawabannya, titik-titik memiliki kecenderungan semakin menurun ke bawah jika dilihat dari kiri atas, dari sini kiri atas, kemudian ke kanan bawah ya. Jadi kecenderungannya semakin menurun seperti ini. Kemudian kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan persentase kelulusan SMA dengan persentase kemiskinan? Semakin tinggi persentase kelulusannya, maka semakin rendah jadi tingkat kemiskinannya, persentase kemiskinannya. Maksudnya gimana Kak? Contoh, titik ini itu memiliki tingkat kelulusan 92%, misalkan persen ya, 92. Kalau kalian plotkan ke sumbu Y-nya, itu dia memiliki persentase kemiskinan hanya 6%, berarti kan semakin sedikit, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jadi ada tabel gula dalam gram dan kalorinya. Nah, gambarkan diagram pencar dan sketcher. Oke, kita plotkan. Misalkan gram gulanya itu 4, berarti sekitar sini. Kalorinya adalah 120 itu di sekitar sini. Berarti kalau kita gambarkan titiknya di sini. Kemudian kalorinya 200. Terus gulanya 15. Oke, 200 sama 15. Seperti ini. Nah, di sini kemudian gulanya 12. Gulanya 12 sama 140. Kemungkinan di sekitar sini. Nah, nanti semuanya kalian plotkan. Oke, ini adalah hasil setelah kalian mengeplotkan. Kemudian seharusnya nanti kalau kalian mengerjakan diukur ya. Kalau ini kan nggak diukur, jadi mungkin agak acak-acakan dan trennya tidak kelihatan. Tren itu maksudnya arahnya. Oke, kemudian yang B, bagaimana pola penyebaran yang telah digambarkan. Oke, kalau kalian lihat itu memiliki kecenderungan semakin naik ke atas jika dilihat dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti dari sini ke sini. Dia cenderung seperti ini. Kemudian kesimpulan apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan antara gula dengan jumlah kalori? Kesimpulannya adalah semakin tinggi gulanya, maka semakin tinggi juga kalorinya. Selanjutnya di sini ada pelajaran statistika.
Guru menyajikan data mengenai hubungan antara dua variabel dari tinggi badan anak usia dini umur 2 hingga 7 tahun ke dalam tabel. Jadi ini ada umurnya sama ini tingginya. Salah satu siswa, Kefas, itu menyimpulkan bahwa semakin bertambahnya umur, semakin bertambah tinggi. Namun, tidak tepat jika disimpulkan bahwa umur menyebabkan tinggi badan, meskipun memang ada yang mendasari hubungan sebab akibat keduanya. Nah, menurut kalian, apa yang menjadi dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks di atas? Oke, apa yang menjadi dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks di atas? Jadi, sebab akibat antara umur dan tinggi badan itu adalah proses pertumbuhan anak usia dini. Jadi dasarnya itu ya proses pertumbuhan, kurang lebih seperti itu. Lalu, apa kesimpulan Kefas berlaku untuk sepanjang umur manusia hidup? Jawabannya tidak. Karena tinggi badan itu ada fasenya di mana tidak akan bertambah lagi saat sudah mencapai usia tertentu. Lalu yang C, jika kalian diminta untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai hubungan umur dengan tinggi badan, kira-kira bagaimana? Oke, jadi kita perlu mengambil data tinggi badan tambahan dari umur 8 tahun hingga minimal rata-rata umur manusia meninggal atau di atasnya. Jadi untuk mengambil kesimpulan atau agar bisa dianalisis, kurang lebih seperti itu.